Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku semua, kita jumpa lagi bosku. Salam damai, salam sejahtera buat bosku semua. Dan jangan lupa buat bosku semua untuk ngopi dulu ya, biar kita bisa lebih tenang dan lebih rileks untuk menyimak video ini bos ya, agar kita bisa memahami video ini dengan baik bosku ya. Dan jangan lupa juga yang belum subscribe silahkan untuk klik subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan video-video yang bermanfaat bos. Oke bosku, video kali ini kita akan membahas mengenai entok hias ya. Jadi kita sebagai penghobi entok hias, kita harus tahu dan paham entok hias jenis apa yang saat ini pasarnya mahal dan ramai. Dan untuk saat ini jenis entok hias yang masih ramai dan harganya pun masih stabil cukup mahal, yaitu adalah entok hias jenis bondol kaji milenial atau bondol kaji belirik ya. Kalau milenial dan belirik itu adalah nama motif ya, itu ya, bukan nama jenis. Kalau nama jenisnya itu biasa disebut bondol kaji. Milenial dan belirik itu adalah sebutan nama motif yang sama. Contoh motifnya seperti yang di video ini bos ya, bisa dilihat bosku. Milenial atau belirik itu adalah sebutan motif entok hias dengan ciri khas warna bulu di bagian punggung yang dihiasi motif lis ya, dihiasi motif lis warna putih yang melingkar di ujung bulu. Contoh seperti ini bos ya, bisa diperhatikan bos. Ada lis putih yang melingkar di setiap ujung bulu bagian punggung. Kadang juga ada di bagian sayap dan ekor. Tapi yang paling inti untuk lolos kategori motif milenial atau belirik itu di bagian punggung bosku. Kalau motif bulu bagian punggung sudah seperti ini, berarti sudah bisa dipastikan ya, masuk kategori motif milenial atau belirik bos. Dan inilah salah satu jenis entok yang dari tahun lalu hingga saat ini harganya masih stabil cukup mahal. Hal itu dikarenakan untuk mencetak motif milenial seperti ini itu tidak mudah bosku. Meskipun dari induk milenial semua, belum tentu anaknya nanti itu bisa menjadi milenial semua. Ada yang jadi 60%, itu sudah bagus sekali bos. Misal anakan milenial 10 ekor, nantinya yang jadi motif milenial itu 6 sampai atau 5 ekor ya. 5 sampai 6 ekor itu sudah sangat bagus sekali. Soalnya terkadang dari 10 ekor itu anaknya yang jadi cuma 1 sampai 2 ekor, bos. Jadi semua itu tergantung keberuntungan juga. Maka dari itu sangat wajar ya kalau harganya masih stabil cukup mahal. Dan sepasang indukan saya ini ya, kemarin itu iseng-iseng saya absenkan. Alhamdulillah ya, sudah ada yang nawar 4,5 juta bosku. Dan ini ada beberapa buktinya bos ya, beberapa buktinya. Ini yang dari inbox Facebook ya, ini kemarin saya ajukan 5 juta sepasang dan ditawar 4,5 juta. Nah, dan ada juga yang nawar 3,5 juta. Dan yang di DM di Instagram juga ada yang nawar 4 juta bos ya. Ini buktinya yang di DM ini lewat Instagram. Ada juga yang nawar 4 juta. Dan ini kalau bukan penghobi mungkin harga segitu sudah termasuk banyak ya. Sudah termasuk sangat mahal. Atau sudah termasuk mahal sekali lah ya. Karena cuma sepasang entok dihargai segitu. Tapi kalau buat penghobi entok hias, mengetahui harga segitu ya biasa saja bosku. Karena itu sudah menjadi harga yang biasa dalam dunia entok hias. Maka indukan saya ini tidak saya jual ya, meskipun sudah ditawar segitu bos. Ya buat koleksi dulu lah bosku. Karena kalau misal saya jual terus saya cari lagi, kemungkinan harganya malah lebih mahal lagi bos. Maka dari itu untuk indukan ini tidak saya jual dulu bos, karena saya juga baru punya pejantan 1 dan beberapa betina. Anakannya saja ya yang saya jual ya, anakannya saja ini ada 10 ekoran lah ya. Anakan dari indukan ini ada 10 ekoran. Buat bosku mungkin jika ada yang minat langsung saja hubungi WA yang di bawah ini.
Untuk info lanjut dan respon cepat bisa WA saja bosku ya, dan bisa kirim-kirim sepulau Jawa dan Bali. Dan kemarin juga ada yang bertanya seperti ini, Bang, kemarin saya ditawarin katanya jenis milenial tapi kok nggak semahal itu. Nah, inilah terkadang yang masih banyak belum dipahami oleh pemula bosku ya. Biasanya ya pemula itu hanya tahu dari namanya saja untuk mengukur sebuah harga. Oke, akan saya jelaskan untuk hal ini. Jadi untuk ukuran harga entok hias warna itu bukan hanya dari jenis atau nama sebutannya ya, namun dari kerapian motifnya yang membuat nilai ukur harganya. Contoh entok seperti ini ya. Entok seperti ini memang sudah masuk dalam kategori sebutan milenial atau blirik ya. Namun untuk motif milenialnya itu kurang rapi bosku ya, atau bisa dibilang banyak yang bocor. Yang dimaksud banyak yang bocor itu karena terlalu banyak warna putih di bagian-bagian ini bos, yang saya lingkari ini ya, bisa diperhatikan. Nah, inilah yang membedakan nilai harga jual bosku. Dan biasanya yang banyak bocor seperti ini itu jauh lebih murah dibandingkan yang lebih full. Dan kadang juga ada yang biasa disebut dasi, itu harganya juga lebih murah ya jika dari sudut pandang penghobi. Yang dimaksud dasi adalah warna putih di leher sampai bawah mendekati dada atau sampai ke dada bosku. Kalau yang full contohnya seperti ini ya. Untuk yang jantan ini full setengah tiang ya, putih di kepala hanya sampai setengah lehernya, nggak sampai ke bawah mendekati dada. Dan yang seperti ini yang biasa disebut full setengah tiang. Dan harga jual yang full setengah tiang inilah yang biasanya lebih tinggi daripada yang berdasi atau warna putih sampai mendekati dada atau sampai bahkan ke dada bos. Dan yang betina ini malah full sampai atas ya untuk lehernya, dan sayapnya juga full motif, dan inilah yang membuat nilai harganya lebih tinggi bosku. Dan warna yang lebih pekat seperti ini juga pengaruh bos ya, biasanya disebut milenial pekat atau blirik pekat. Itu juga yang saat ini lebih tinggi harganya jika dibandingkan dengan milenial atau blirik yang warnanya tidak pekat. Jadi seperti itu bosku ya, meskipun sama-sama sebutannya atau sama-sama namanya yang biasa disebut, namun jika beda motif kerapiannya itu juga beda harganya bos. Dan soal harga memang tergantung dari penjualnya juga sih ya, namun sudut pandang dari penilaian seperti tadi itu juga sudah menjadi ukuran perbedaan harga oleh para penghobi bos. Jadi seperti itu bosku. Dan yang betina ini kepalanya agak botak ini bos ya. Ini wajar ya karena sering dikawin pejantan jadi botak seperti ini. Tapi nanti juga bakal tumbuh lagi. Dan nanti kalau pergantian warna bulu lagi ya, nanti bisa lebih pekat dan lebih cantik lagi bos. Jadi seperti itu bos ya. Dan yang bejantan ini kalau dilihat juga kayaknya mau proses pergantian warna bulu ya. Itu ada sebagian warna bulu yang brondol ya, atau dicabutin oleh dirinya sendiri. Itu biasanya tanda-tanda proses pergantian warna bulu lagi bos. Oke bosku ya, jadi seperti itu ya sedikit pemahaman tentang entok hias, dan semoga ini bermanfaat khususnya buat para pemula yang hobi dengan entok hias ya. Buat kalian para pemula, kalau memang hobi nggak usah takut ya, kalian mulai saja dulu, nggak usah bingung nanti jualnya itu gimana, prospeknya nanti gimana, itu nggak usah terlalu khawatir dalam hal itu bos. Kalau masih khawatir dalam hal itu, berarti Anda itu bukan penghobi. Kalau penghobi itu adalah penikmat ya, jadi kita nikmati saja dalam beternak, nanti masalah jualnya kemana, kalau sudah menjadi rezeki pasti akan ada jalan bos. Yang penting tetap berikhtiar semaksimal mungkin bosku ya. Jadi begitu bos. Oke bosku ya, tetap semangat dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.